Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman dan Bu Berli yang sedang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perkembangan kognitif pada masa awal kanak-kanak. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggia Makfira dengan NIM 017. Lalu ada Anissa Koirunaska dengan nomor NIM 022. Aura Dian Parasari dengan nomor NIM 028, dan saya sendiri, Antonius Paduabisma, dengan nomor NIM 024. Jadi masa awal kanak-kanak terjadi pada kisaran umur 2 hingga 6 atau 7 tahun. Pada masa ini, anak-anak banyak berimajinasi secara bebas dan kreatif. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan kognitif mereka. Kemampuan kognitif sendiri merupakan suatu kemampuan yang melibatkan kinerja otak, seperti kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Ada beberapa teori yang membahas mengenai perkembangan kognitif pada masa awal kanak-kanak ini. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhinya. Untuk mendalami lebih lanjut, mari kita simak pembahasan berikutnya. Baik, saya Anggia Makfira, NIM 17, akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif di masa kanak-kanak awal memfokuskan pada 3 teori, yaitu tahap operasional Piaget, teori Vygotsky, dan teori pemrosesan informasi. Yang pertama adalah tahap praoperasional. Merupakan tahap kedua menurut Piaget yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka juga membentuk konsep yang mulai stabil dan mulai bernalar. Pada saat yang bersamaan, dunia kognitif anak-anak didominasi oleh egosentris dan keyakinan magis. Tahap praoperasional dibagi ke dalam 2 subtahapan, yaitu subtahapan fungsi simbolik dan subtahapan pemikiran intuitif. Yang pertama, subtahap fungsi simbolik merupakan subtahap pertama dari pemikiran praoperasional yang terjadi antara usia 2 hingga 4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil memperoleh kemampuan untuk membayangkan penampilan objek yang tidak hadir secara fisik. Anak-anak menggunakan coretan-coretan untuk merepresentasikan manusia, rumah, mobil, awan, dan sebagainya. Mereka juga mulai menggunakan bahasa dan terlibat dalam permainan pura-pura. Meskipun di dalam subtahap ini anak-anak kecil sudah membuat kemajuan yang berarti, pemikiran mereka masih terbatas. 2 bentuk keterbatasan ini adalah egosentrisme dan animisme. Egosentrisme adalah ketidakmampuan membedakan antara perspektifnya sendiri dan perspektif orang lain. Sedangkan animisme adalah keyakinan bahwa benda mati memiliki kualitas yang menyerupai benda hidup dan dapat bereaksi. Seorang anak kecil mungkin memperlihatkan animismenya ketika mengatakan, "Pohon itu mendorong daun sehingga daunnya jatuh," atau "Trotoar itu membuat saya marah, trotoar itu menyebabkan saya terjatuh." Seorang anak kecil yang menggunakan animisme sulit membedakan antara peristiwa-peristiwa yang tepat bagi penggunaan perspektif manusia dan bukan manusia. Yang kedua, subtahap berpikir intuitif adalah subtahap kedua dari berpikir praoperasional dan berlangsung ketika anak berusia antara 4 hingga 7 tahun. Pada subtahap ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban terhadap segala jenis pertanyaan. Pada usia 5 tahun, anak-anak akan membuat orang dewasa kelelahan karena banyak mengajukan pertanyaan mengapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengindikasi munculnya minat terhadap penalaran dan berusaha memahami mengapa berbagai hal berlangsung seperti adanya. Misalnya, mengapa daun jatuh? Mengapa matahari bersinar? Dan lain-lain. Oleh Piaget, subtahapan ini disebut intuitif karena anak-anak kecil tampaknya demikian yakin
terhadap pengetahuannya dan pemahamannya, meskipun mereka belum menyadari bagaimana mereka mengetahui hal-hal yang mereka ketahui itu. Kesimpulannya, anak-anak mengetahui sesuatu, namun mengetahuinya tanpa pemikiran yang rasional. Selanjutnya, pemusatan dan keterbatasan pemikiran praoperasional. Keterbatasan pemikiran praoperasional adalah pemusatan, yakni memusatkan atensi pada sebuah karakteristik sehingga mengesampingkan karakteristik lainnya. Pemusatan ini adalah gejala yang paling jelas muncul pada anak-anak kecil yang belum memiliki konservasi, yakni kesadaran bahwa mengubah suatu objek atau suatu substansi tidak mengubah properti dasarnya. Sebagai contoh, orang dewasa pasti memahami betul bahwa jumlah cairan akan tetap sama meskipun bentuk wadahnya berbeda. Hal ini tidak jelas bagi anak-anak kecil. Mereka justru terpaku pada ketinggian cairan yang berada di dalam wadah. Mereka memfokuskan karakteristik wadah sehingga mengesampingkan karakteristik lainnya. Situasi tipuan yang dipergunakan oleh Piaget untuk mempelajari konservasi adalah tugas konservasi Piaget. Dalam tugas konservasi ini, anak-anak dihadapkan pada dua buah gelas kimia yang identik. Masing-masing diisi dengan cairan hingga mencapai level yang sama. Kemudian mereka ditanya, apakah gelas kimia tersebut mengandung cairan dalam jumlah yang sama atau tidak? Mereka biasanya menjawab iya. Kemudian, cairan dari gelas kimia yang satu dituangkan ke dalam gelas kimia yang ketiga, yang lebih tinggi dan lebih kurus dibandingkan dua gelas kimia yang sebelumnya. Kemudian anak-anak ditanya, apakah jumlah cairan di gelas yang tinggi dan kurus itu sama dengan jumlah cairan di gelas yang sebelumnya? Anak-anak yang berusia kurang dari 7 hingga 8 tahun biasanya mengatakan tidak sama. Di samping itu mereka membenarkan jawabannya itu berdasarkan perbedaan ketinggian atau keluasan gelas. Di dalam teori Piaget ini, kegagalan dalam tugas konservasi cairan merupakan suatu indikasi bahwa anak-anak berada di tahap praoperasional dalam perkembangan kognitif. Kegagalan itu menunjukkan bahwa tidak hanya anak belum mengembangkan pemusatan, namun juga belum mampu memahami aksi yang secara mental terbalik. Selain kegagalan dalam memahami konservasi dalam hal volume, anak-anak praoperasional juga gagal memahami konservasi dalam hal jumlah, bahan, panjang, dan area. Meskipun demikian, anak-anak seringkali memperlihatkan performa yang bervariasi di dalam tugas-tugas konservasi yang berbeda. Dengan demikian, seorang anak mungkin mampu memahami konservasi volume, namun tidak untuk angka. Perkenalkan, saya Anissa Khairunasya dengan NIM 22 akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Anggia sebelumnya, pada tugas konservasi Piaget, jadi pada konservasi tersebut selain kegagalan dalam memahami konservasi dalam hal volume, anak-anak praoperasional juga gagal memahami konservasi dalam hal jumlah, bahan, dan panjang. Seperti yang udah ditampilkan di slide, itu yang pertama ya, ada tipe konservasi jumlah. Nah, jadi itu di penayangan awalnya, dua barisan objek yang identik diperlihatkan di hadapan anak. Jadi 8 barisan bola ini tuh di hadapan anak, tapi harus jajar ya, sama. Terus disepakati bahwa keduanya memiliki jumlah yang sama. Terus kita manipulasi nih, baris yang satu diperpanjang, kemudian anak ditanya apakah jumlah objek di barisan itu menjadi lebih banyak dan barisannya lebih panjang. Nah, jawaban dari anak praoperasional pasti akan menjawab, ya, untuk barisan itu akan lebih panjang dan bolanya lebih banyak, seperti itu. Kemudian, yang tipe konservasi kedua adalah bahan. Jadi, disediakan dua bola identik yang dibentuk dari tanah liat. Ini dari tanah liat ya, teman-teman. Terus, dua bola tanah liat yang identik itu ditunjukkan ke anak, dan anak setuju bahwa keduanya itu setara. Nah, kemudian kita manipulasi nih. Kita bikin eksperimen mengubah salah satu bentuk bola itu jadi lebih gepreng dan agak panjang dikit.
Nah, terus ditanya anaknya, apakah kedua bola itu masih memiliki jumlah tanah liat yang sama? Dan jawaban dari anak praoperasional pasti akan menjawab tidak atau enggak. Bola yang lebih panjang yang udah gepeng itu memiliki tanah liat yang lebih banyak. Jadi bahan tanah liatnya tuh lebih banyak. Mereka mikir gitu. Padahal sebenarnya sama aja. Terus yang ketiga ada tipe konservasi panjang. Nah, biasa itu memberikan 2 tongkat dijajarkan di hadapan anak. Dan anak setuju bahwa keduanya sama-sama panjang. Terus kita manipulasi nih. Salah satu tongkat yang atas itu digeser ke kanan sedikit. Kemudian kita bertanya sama anak, apakah tongkat itu masih sama panjang? Kemudian jawaban dari anak praoperasional pasti akan menjawab, tidak, tongkat yang di atas itu lebih panjang. Padahal sebenarnya itu hanya digeser. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Vygotsky. Nah, seperti yang kita udah tahu sebelumnya, yang dipelajari di awal itu, teori Vygotsky itu dikenal dengan teori sosial budaya. Jadi, di mana pertumbuhan kognitif adalah proses kolaborasi, mendapatkan keterampilan kognitif dari interaksi sosial. Nah, berasal dari interaksi kita dengan orang lain. Nah, jadi perbedaannya pasti sama Piaget itu. Jadi kalau di teori Piaget itu, anak-anak mengembangkan cara berpikir dan memahami melalui tindakan dan interaksi mereka dengan dunia secara fisik. Kayak tadi, seperti benda-benda yang dicontohkan tadi. Terus kalau teori Vygotsky itu bagaimana? Jadi di teori Vygotsky ini, anak-anak lebih dideskripsikan sebagai makhluk sosial dan anak-anak itu menyusun pemikiran dan pemahamannya terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif anak-anak itu tergantung pada perangkat yang disediakan oleh lingkungan itu sendiri, dan pikiran mereka dibentuk oleh konteks kultural di mana mereka tinggal. Nah, karena di bab 1 udah dijelaskan beberapa gagasan dasar mengenai teori Vygotsky, kali ini kita akan membahas lebih dekat ide-ide Vygotsky tentang cara anak-anak belajar serta pandangannya mengenai peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Nah, di teori Vygotsky ini tuh membahas yang pertama ada A, zona perkembangan proksimal atau ZPD, terus scaffolding, bahasa dan pemikiran, dan yang terakhir strategi pengajaran menurut Vygotsky. Oke. Nah, yang pertama adalah zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development. Nah, jadi itu ZPD ini tuh istilah Vygotsky untuk rentang tugas-tugas yang terlalu sulit bagi anak untuk dikuasai sendiri, namun dapat dipelajari melalui bimbingan dan bantuan dari orang dewasa atau anak sebaya atau anak di atasnya yang lebih terampil. Nah, jadi tuh pada ZPD ini tuh ada batas atas dan batas bawahnya. Batas bawahnya itu apa sih? Batas bawah itu adalah keterampilan yang mampu diraih anak dengan bekerja sendiri. Jadi di batas bawah itu level pemecahan masalah yang dapat dicapai anak-anak jika anak itu bekerja sendiri, yang mampu anak lakukan, seperti itu. Terus kalau batas atas itu apa? Kalau batas atas itu adalah level dari tanggung jawab tambahan yang dapat diterima anak dengan dibantu oleh instruktur yang mampu. Jadi batas atas itu level tanggung jawab tambahan atau level yang bisa ditingkatkan oleh sang anak jika dibantu oleh instruktur yang mampu, seperti bimbingan orang tua, guru, yang interaksi sosialnya tuh bisa mengembangkan dia. Terus kalau ZPD ini sendiri tuh apa? Jadi ZPD ini merupakan celah antara hal yang mereka dapat lakukan sendiri dengan hal-hal yang seharusnya dapat dicapai melalui bimbingan, sehingga perkembangan kognitif bisa mencapai keoptimalan. Nah, jadi di ZPD ini Vygotsky itu sangat menyarankan untuk guru atau orang tua itu memaksimalkan ZPD-nya si anak. Jadi si anak tuh agar mencapai perkembangan kognitif yang optimal, seperti itu. Lalu selanjutnya ada scaffolding. Ini merupakan suatu metode mengajar dengan menghadirkan orang yang lebih terampil. Penghadiran ini dilakukan secara bertahap untuk mengubah level dukungan dalam rangkaian sesi pengajaran sesuai dengan performa siswa. Jadi apabila siswa tadi telah berkembang lebih terampil daripada orang yang dihadirkan, maka kita selanjutnya menghadirkan orang lain lagi dengan kemampuan yang lebih terampil lagi, sehingga sang anak dapat terus berkembang.
Selain itu, cara kita memberi dukungan juga semakin berkurang pada tahapan-tahapan selanjutnya. Hal ini dilakukan agar sang anak dapat lebih mandiri. Sehingga apabila pada awal pelajaran kita memberikan suatu dukungan penuh, menghadirkan orang-orang yang dapat mendukung secara penuh, menjelaskan secara penuh, perlahan-lahan kita mengurangi dukungan-dukungan tersebut sehingga nantinya pada akhirnya kita hanya perlu menjelaskan secara singkat dan memberikan suatu tugas, dan sang siswa tersebut dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan lebih mandiri dan memahami materi yang disampaikan dengan lebih mudah. Lalu ada bahasa dan pemikiran. Ternyata anak-anak juga menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka sendiri. Jadi selain mereka menggunakan percakapan untuk berinteraksi sosial, seperti misalnya pada scaffolding tadi, ternyata anak-anak juga menggunakan percakapan kepada diri mereka sendiri untuk memerintahkan diri mereka sendiri apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nah, penggunaan bahasa ini disebut dengan private speech. Private speech mempresentasikan sebuah transisi awal dalam proses untuk lebih komunikatif secara sosial. Jadi private speech ini contohnya seperti saat anak-anak sedang menyelesaikan suatu puzzle. Lalu anak ini akan berpikir. Nah, pikiran itu akan ia lontarkan dalam sebuah percakapan kepada dirinya sendiri. Misal, kepingan mana yang akan aku pasang ya? Sepertinya yang kuning cocok, tapi yang biru juga cocok. Baik, akan aku lakukan dua-duanya. Nah, itu adalah contoh pemikiran anak yang dilontarkan dalam bentuk percakapan. Kalau menurut Piaget sendiri, private speech ini merupakan tanda ketidakdewasaan yang cenderung negatif. Namun, Vygotsky berkeyakinan bahwa private speech ini merupakan suatu cara sang anak untuk dapat mengembangkan diri mereka. Private speech merupakan cara agar anak-anak dapat menentukan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan hal ini pun terbukti karena ada beberapa riset yang dilakukan oleh para ilmuwan yang menandakan bahwa anak-anak yang melakukan private speech cenderung memiliki perhatian yang lebih dan prestasinya lebih meningkat daripada anak-anak yang tidak melakukan private speech. Lalu selanjutnya ada strategi pengajaran berdasarkan teori Vygotsky. Langkah pertama adalah menilai ZPD anak, zona perkembangan proksimal. Kita harus tahu apa saja yang sulit untuk dipelajari anak tersebut, namun dapat mereka pelajari apabila mendapatkan suatu bimbingan. Lalu langkah kedua, menggunakan ZPD dalam belajar. Kita menerapkan ZPD tadi dalam pembelajaran. Kita mengajarkan apa yang sulit dipelajari oleh anak dengan memberikan suatu bimbingan agar sang anak dapat lebih mudah mempelajari hal tersebut. Lalu langkah ketiga, menggunakan kawan-kawan sebaya yang lebih terampil sebagai guru. Ini merupakan langkah awal dari penerapan metode scaffolding tadi, di mana kita menghadirkan orang-orang yang lebih terampil untuk mengajari sang anak, agar anak dapat terus berkembang. Kita menghadirkan kawan-kawan agar anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman dan fleksibel. Lalu, langkah keempat, tempatkan instruksi di dalam konteks yang bermakna. Yang dimaksud di sini adalah kita harus memberikan instruksi dan pemberian materi kita harus jelas agar anak-anak dapat memahami semuanya dengan lebih baik. Lalu langkah kelima, mengubah ruang kelas dengan ide-ide Vygotsky. Ide-ide Vygotsky yang dimaksud di sini adalah ide-ide teori-teori yang sebelumnya kita bahas. Seperti contohnya pada scaffolding, di mana kita memberikan pengajaran yang bertahap. Pada awalnya kita memberikan dukungan secara penuh, namun lama-kelamaan kita mengurangi dukungan kita sehingga sang anak dapat belajar lebih mandiri. Perkenalkan, nama saya Aura Dian Parasari dengan NIM G0120028 akan menjelaskan mengenai teori terakhir, yaitu teori pemrosesan informasi. Teori dari Piaget dan Vygotsky memberikan sejumlah ide atau gagasan mengenai bagaimana anak-anak kecil berpikir serta bagaimana pemikiran mereka berubah. Belakangan ini, pendekatan pemrosesan informasi telah menghasilkan riset yang memberikan penerangan mengenai bagaimana anak-anak memproses informasi di masa prasekolah. Yang pertama adalah atensi atau perhatian.
Atensi atau perhatian adalah suatu bentuk pemrosesan dengan sadar memproses sejumlah kecil informasi dari sejumlah informasi yang tersedia. Atau dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan memfokuskan sumber daya mental terhadap informasi tertentu. Selama masa prasekolah, kemampuan anak untuk memberikan perhatian meningkat secara signifikan. Nah, atensi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah atensi eksekutif dan atensi yang tertahan. Yang pertama adalah atensi eksekutif. Atensi eksekutif melibatkan perencanaan, mengalokasikan atensi menuju sasaran, mendeteksi dan kompensasi kesalahan, mengawasi perkembangan tugas, serta menghadapi situasi yang sulit dan rumit. Sedangkan atensi yang tertahan adalah keterlibatan yang jauh dan mendalam dengan sebuah objek, tugas, kejadian, atau aspek lain dari lingkungan. Selain ada dua aspek yang berkembang, ada pula dua aspek yang masih kurang, yaitu dimensi yang menonjol versus relevan dan juga perencanaan. Dimensi yang menonjol versus dimensi yang relevan. Anak-anak prasekolah cenderung menaruh perhatian pada stimuli yang menonjol atau yang mencolok, meskipun stimuli tersebut tidak relevan untuk memecahkan masalah atau menjalankan sebuah tugas. Sebagai contoh, jika seorang badut yang mencolok memberikan pengarahan kepada anak-anak dalam memecahkan masalah, anak-anak prasekolah cenderung lebih menaruh perhatian pada badut tersebut dibandingkan pada pengarahan yang diberikannya. Aspek yang kedua adalah perencanaan. Ketika pelaku eksperimen meminta anak-anak untuk menilai apakah kedua gambar yang kompleks itu sama atau tidak, anak-anak prasekolah cenderung melakukan perbandingan dengan menggunakan strategi yang serampangan, tidak menelaah semua detail sebelum membuat penilaian. Selanjutnya yaitu memori atau ingatan. Memori atau ingatan mengenai informasi sepanjang waktu merupakan sebuah proses yang utama di dalam perkembangan kognitif anak-anak. Sebagian besar memori anak-anak bayi bersifat rapuh dan untuk sebagian besar tidak bertahan lama kecuali memori mengenai aksi perseptual motorik yang dapat bersifat substansial. Memori dapat dibagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Yang pertama adalah memori jangka pendek atau short-term memory. Memori jangka pendek adalah komponen memori di mana individu mempertahankan informasi selama 30 detik dengan asumsi informasi tersebut tidak diulang-ulang atau tidak ada pengulangan terhadap informasi itu. Salah satu metode yang digunakan untuk menilai memori jangka pendek adalah tugas rentang memori. Tugas ini biasanya disajikan dengan cara mendengarkan suatu daftar singkat dari stimuli atau biasanya dalam bentuk angka dan disajikan secara cepat. Kemudian, orang yang dites diminta untuk mengulang angka-angka itu. Riset yang berkaitan dengan penelitian ini menyatakan bahwa memori jangka pendek meningkat selama masa kanak-kanak awal. Meskipun demikian, ingatlah bahwa rentang memori bervariasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Yang kedua adalah memori jangka panjang atau long-term memory. Memori jangka panjang adalah komponen memori di mana individu mempertahankan informasi sangat lama dengan asumsi informasi tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Teori pemrosesan informasi menekankan pentingnya penggunaan strategi-strategi yang baik. Strategi terdiri dari aktivitas mental yang dilakukan secara sengaja untuk meningkatkan pemrosesan informasi. Sebagai contoh, anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa biasanya menggunakan strategi mengulang-ulang informasi dan mengorganisasikannya agar dapat mengingat secara efektif. Sementara itu, sebagian besar anak-anak kecil tidak menggunakan kedua strategi ini untuk mengingat. Anak-anak kecil juga memiliki rasa ingin tahu mengenai hakikat dari pikiran manusia. Mereka memiliki sebuah theory of mind atau teori mengenai pikiran yang merujuk pada kesadaran seseorang mengenai proses-proses mentalnya sendiri serta proses-proses mental orang lain.
Studi mengenai teori of mind memandang anak sebagai seorang pemikir yang mencoba untuk menjelaskan, memprediksikan, dan memahami pikiran, perasaan, serta ucapan orang lain. Teori of mind anak-anak berubah sejalan dengan perkembangan mereka di masa kanak-kanak. Pada usia ini, anak-anak mulai memahami 3 kondisi mental: persepsi, emosi, dan keinginan. Yang pertama adalah persepsi. Pada usia 3 tahun, anak menyadari bahwa melihat menjadikan mereka mengetahui apa yang ada di dalam sebuah kotak mainan. Yang kedua adalah emosi. Anak mampu membedakan antara emosi-emosi positif, seperti contohnya bahagia, dengan emosi-emosi negatif, seperti contohnya sedih. Dan yang ketiga adalah keinginan. Pada usia ini, anak memahami bahwa seandainya seseorang menginginkan sesuatu, orang itu akan mencoba mendapatkannya. Sebagai contoh, seorang anak mungkin mengatakan, "Aku ingin ibuku." Selain perubahan perkembangan, terdapat pula perbedaan individual dalam kapan anak-anak mencapai tahapan tertentu pada teori of mind mereka. Ada beberapa faktor perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Seperti yang kita ketahui bahwa ada sangat banyak aspek yang diturunkan oleh orang tua kepada anak mereka, termasuk pada perkembangan kognitif ini. Lalu yang kedua ada faktor gizi atau pola makan. Perolehan gizi yang diterima oleh anak berpengaruh terhadap perkembangan kognitif mereka. Apabila sang anak memiliki gizi yang cukup baik, maka perkembangan kognitif mereka juga dapat berkembang dengan lebih baik. Tentu gizi ini dipengaruhi oleh pola makan, di mana pola makan yang tidak sehat dapat memberikan gizi yang tidak sehat pula. Begitu pula sebaliknya, pola makan yang sehat dapat memberikan gizi yang cukup untuk mendukung perkembangan kognitif kanak-kanak awal. Lalu yang ketiga ada faktor lingkungan sekitar. Lingkungan ini mencakupi seluruh lingkungan tempat anak-anak tumbuh dan berkembang, seperti misal lingkungan keluarga dan lingkungan pertemanan mereka. Contohnya apabila orang tua membatasi kreativitas anak, maka hal ini dapat berpengaruh pada perkembangan kognitif anak, di mana kreativitas mereka menurun dan tidak dapat berkembang, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan cara berpikir mereka dengan lebih baik. Hal ini juga berhubungan dengan metode scaffolding, di mana metode scaffolding sangat dipengaruhi dan sangat bergantung pada lingkungan sekitar sang anak. Selanjutnya ada faktor masa prenatal. Masa prenatal ini merupakan masa di mana sang anak masih berada dalam kandungan sang ibu. Apabila saat itu ibu tidak memperhatikan pola makan mereka, tidak mendapatkan gizi yang baik, maka sang anak otomatis tidak mendapatkan gizi yang baik pula, karena saat itu mereka sangat terhubung dengan orang tuanya. Gizi yang didapatkan orang tuanya maka didapatkan pula oleh mereka. Lalu selain itu, apabila saat ibu sedang mengandung, sang ibu sering terpapar polusi, merokok, atau sering minum alkohol, atau sering stres, hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan syaraf anak pada saat itu, pada saat masa kehamilan. Sehingga apabila syaraf tidak dapat berkembang dengan baik, maka nantinya pada saat kanak-kanak awal, perkembangan kognitif mereka juga dapat terhambat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara yang kami lakukan dengan Ibu Indah Susanti dan Bapak Franz Joni Parluhutan Limbong yang memiliki anak bernama Tania Neguita Mesiana Limbong atau Dek Tania yang berumur 3 tahun. Saat ini, Dek Tania merupakan anak tunggal dalam keluarganya. Dia sudah mulai dapat berbicara pada usia 2,5 tahun. Selain dapat berbicara, Dek Tania juga sudah mulai dapat mengenal jenis warna yang diajarkan oleh orang tuanya secara spontan. Pada usia itu pula, Dek Tania mulai belajar berhitung walau terkadang masih sedikit kesulitan dan cenderung lancar hanya saat dia memang ingin belajar. Dek Tania sudah mengerti mainan anak-anak yang sedang dia mainkan karena bermain dengan mainan tersebut merupakan kegiatannya sehari-hari. Dia juga sudah mulai mengenali berbagai macam gambar yang diberikan oleh ibunya. Hambatan yang dialami oleh orang tua Tania dalam masa perkembangannya, diantaranya adalah Tania masih sangat aktif, tidak bisa diam, lebih sering beraktivitas melakukan hal yang dia sukai saja. Adapun kemampuan Tania yang mulai terlihat, diantaranya, sang anak memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, anak cenderung ingin mempelajari dan mengeksplorasi berbagai hal. Namun, untuk kemampuan khusus atau bakat tertentu, orang tua Tania masih belum bisa melihat dan mengetahuinya. Berkaitan dengan hal tersebut, cara parenting yang dilakukan oleh orang tua Tania yaitu hanya mengikuti keinginan sang anak ketika ingin belajar saja.
hari untuk belajar tidak menentu, karena sang anak masih cenderung fokus dengan hal yang disukainya, seperti bermain. Oke teman-teman, kita lanjut ke mainan. Jadi kelompok kami mengambil 2 mainan, yaitu shape sorter dan kolase warna. Nah, untuk shape sorter sendiri itu konsepnya itu bentuk penyortir. Mainan sederhana yang dibuat dari 4 kotak terbuat dari bahan kardus. Terus diberikan tiap kardusnya itu lubang dengan berbeda bentuk, seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan segi 6. Terus di setiap kotak diberikan warna berbeda dari bahan kertas lipat. Kemudian sang anak pun juga diberikan 4 macam pola yang udah dipotong dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda pula. Terus gimana cara bermainnya? Jadi cara bermainnya itu sang anak harus memasukkan pola-pola yang udah dibuat ke dalam kotak melalui lubang yang sesuai dengan bentuknya. Kemudian anak tuh harus memasukkan satu persatu pola sesuai dengan warnanya juga. Nah, manfaat dan tujuan permainan ini itu tuh diharapkan anak mampu membedakan berbagai bentuk seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan segi 6. Dari situ juga orang tua pun dapat mengenalkan berbagai bentuk kepada anak. Nah, mainan ini tuh juga didesain dengan warna yang berbeda. Tujuannya itu untuk melatih anak agar mampu mengenal konsep warna dan bentuk, mengkoordinasi mata dan gerak anak, daya ingat, ketelitian, serta konsentrasi anak. Di permainan ini juga anak tuh dapat membantu merangsang stimulus mereka untuk menyelesaikan masalah serta mengembangkan persepsi visual mereka. Oke, selanjutnya permainan kedua, namanya kolase warna. Jadi konsep permainan ini itu melengkapi gambar dengan menempelkan potongan kertas berwarna yang telah dipotong-potong. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kolase warna ini tuh juga aman loh, karena ini terbuat dari kertas, dan di kertas ini disajikan berbagai model gambar yang sederhana dan kita pasti sering menemuinya di kehidupan sehari-hari, seperti bunga, ikan, dan juga kupu-kupu. Terus cara bermainnya itu menempelkan potongan kertas berwarna yang udah dipotong-potong tuh pada gambar utama, sesuai dengan imajinasi sang anak ya, jadi kita nggak maksa. Terus anak-anak itu harus melengkapi gambar dengan menempelkan potongan warna pada bidang yang tepat. Oke, jadi untuk manfaat dan tujuan permainan ini, itu kita bisa melatih kemampuan motorik halus yang terdapat di jari-jari anak, supaya mereka lebih meningkat. Terus juga dapat meningkatkan kreativitas dan daya imajinatif anak, melatih konsentrasi, mengenal warna, dan melatih kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Nah, di permainan ini juga, ini tuh anak juga dilatih konsentrasi dan koordinasi pergerakan tangan dan mata. Oke, sekian. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok 5. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif pada masa kanak-kanak awal mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sang anak yang pada awalnya hanya dapat melihat dunia secara abstrak, pada masa kanak-kanak awal ini, mereka mulai bisa menggambarkan lingkungan sekitarnya dengan lebih baik. Mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka untuk berpikir dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan suatu masalah dengan kemampuan sesuai dengan performa mereka. Perkembangan kognitif tiap anak sendiri tidak sama. Tiap anak memiliki skala perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, sehingga faktor-faktor ini membedakan kemampuan kognitif tersebut. Tidak hanya dari dalam individu itu, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga pengaruh oleh lingkungan sekitar ini dapat dimanfaatkan untuk merangsang perkembangan kognitif anak. Salah satu caranya adalah membuat suatu sarana yang menarik bagi anak dan dapat menstimulasi perkembangan kognitif mereka, seperti membuat suatu mainan yang dapat melatih perkembangan kognitif sang anak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Untuk sesi selanjutnya, tanya jawab akan dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. Sekian dan terima kasih.